Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meminta-minta atau sa'il itu hakikatnya atau hukum asalnya mubah, bukan haram atau bukan sunnah. Mubah, boleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memesankan bahwa jangan membentak peminta, kan gitu kan, di surat Ad-Duha itu. Di banyak ayat bahwa peminta itu harus disayangi, harus dibagi, diberi bagian. Lebih baik memberi daripada meminta. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis sahih. Jadi intinya peminta-minta itu kalau sebagai profesi ya secara sosial tercela, secara sosial. Tapi secara hukum memang mubah itu boleh. Tapi kalau kemudian dijadikan profesi, mohon maaf ya, mestinya dia bisa bekerja lalu meminta-minta untuk kehidupan loh. Tapi kalau meminta untuk seperti masjid ini lain lagi nih. Itu profesi tapi yang terpuji itu bagus, penjenengan mendapatkan fasilitasi dari yang meminta itu. Kalau meminta seperti itu malah berpahala karena niatnya membangun masjid ini, kemudian memfasilitasi penjenengan supaya penjenengan bisa sedekah, bisa ikut membangun masjid, bagus. Tapi yang pribadi itu seperti itu. Sejujurnya secara sosial tercela, tetapi secara fikih, secara hukum tidak berdosa. Doanya bagaimana? Wah, ya kalau saya justru mengharapkan itu. Mereka berdoa itu hampir pasti ikhlas. Tidak mungkin tidak ikhlas itu ya, tidak mungkin, mesti seneng. Soalnya senang mesti mendoakan ikhlas. Ya enek sing lunjak, ada yang ya itu kasus ya. Hati kita kadang-kadang juga manusiawi, kalau kita juga tersinggung lalu untuk yang kali itu tidak ikhlas ya wajar lah, ya wajar. Masuk manusia digetak mana di wis ngekei terus malah ngomel-ngomel kan ya manusiawi. Nek diomeli pengemis terus kemudian alhamdulillah ya malah gak normal itu. Jadi sekali lagi kalau doa memang saya justru mengajak penjenengan motivasinya mengharap doa mereka supaya mereka mendoakan kita karena mereka orang miskin. Nek miskin ya. Karena ada peminta-minta itu yang saya sering barengan di bank. Dan ternyata tabungannya banyak itu ada di depan Winsa itu ada peminta-minta yang kaya raya, bahkan mohon maaf ya ada pemberitaan di media itu 1 bulan pendapatannya 26 juta karena ya tiap 2 menit ada 2000 kali sekian kali, kan bukan kerjanya bukan 26 hari seperti pegawai negeri, 30 hari penuh. Itu memang ada yang menjadikan profesi. Bahkan di Sumeneb kan ada kampung pengemis itu rumahnya bagus-bagus. Tapi sekali lagi dengan berita itu jangan lalu mengendorkan penjenengan untuk tidak memberi loh. Saya tetap mengajak tiada hari tanpa sedekah. Usahakan penjenengan mengeluarkan dari saku penjenengan sekecil apapun untuk sedekah. Ya kalau tidak ada orang yang sedekahi misalnya ya sudah taruh di kaleng masjid, tidak apa-apa. Yang penting harus ada keluar dari saku kita, rizki yang diberikan Allah SWT harus ada yang keluar dari diri kita untuk yang lain. Jadi enek-enek wong apa? Enek Pak Ogah, istilahnya Pak Ogah ya. Gak usah muring ya tetap Pak Ogah tetap yang kuno. Lebih baik sudah bismillah niat sedekah beres wis. Ya, jadi doa mereka, kesenangan mereka menjadi doa untuk kita. Insya Allah. Kalau soal mereka bagaimana sholat atau tidak sholat bukan urusan kita. Kemudian ketemu pengemis apa takdir? Ya bukan takdir ya kodok. Kalau sudah terjadi kodok kan. Kalau sudah terjadi ya kodok. Kalau sebelum terjadi apakah ada ketentuan ketemu pengemis atau tidak ya sama-sama tidak tahu. Takdir itu sama-sama tidak tahu, rahasia Allah SWT. Yang kita ketahui adalah kodok yang sudah terjadi. Sekali lagi kalau soal menata hati memang dalam segala hal, bukan hanya soal memberi pengemis. Memang ujian kita ada di situ. Sholat, ngaji,
kemudian ya bersedekah itu tetap menuntut menata hati, karena diterima tidaknya amal sangat terkait dan tergantung pada suasana hati, ikhlas atau tidak ikhlas. Oleh karena itu wis podo-podo metunya, sama-sama keluar dari diri kita, sama keluar dari saku kita, usahakan untuk menasihati diri selalu ikhlas. Biar ada orang yang tidak terima, ya sudahlah, Allah SWT Maha tahu kemampuan kita untuk bisa ikhlas ketika ada orang yang tidak terima. Itu memang ada juga pengemis yang gitu, itu ada juga ujian untuk kita. Gitu nih Mbak Sandra.